Om Swastiastu, Om Awigrama Astu Nama Sidam, Om Sirastu Tat Astu Swa, Om Anubadrah Kratawayantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Dharma Wacana, yang saya hormati seluruh peserta Lomba Dharma Wacana, seluruh panitia pelaksana Lomba Dharma Wacana, serta umat sedharma yang berbahagia. Tidaklah lupa kita sebagai umat beragama untuk selalu mengaturkan puji syukur rasa angayu bahagia kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena asung kertawara nugrahnya, kita dapat melaksanakan Lomba Dharma Wacana yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagusubri dalam keadaan sehat dan berbahagia. Umat sedharma yang berbahagia, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang sangat pluralis, yang menjadikan suatu kelebihan dan kekayaan yang kita miliki, sehingga menjadi daya tarik bagi halayak yang ada di dunia. Seharusnya dengan keanekaragaman seperti itu mampu membuat kita bisa untuk saling menghargai, menghormati antar sesama. Akan tetapi realitanya masih belum tercapai. Banyak fenomena-fenomena di kalangan masyarakat yang menunjukkan sikap intoleransi dan diskriminasi terhadap masyarakat minoritas. Tentu hal semacam itu dapat menyebabkan suatu guncangan yang bisa meretakkan dan menghancurkan rasa persatuan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Imade Arimas Winanda, mahasiswa dari Universitas Hindu Indonesia, akan membawakan satu pesan Dharma dengan judul Realisasi Ajaran Trikaya Parisuda dalam Moderasi Beragama di kalangan masyarakat pluralisme. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai umat beragama sudah menjadi hak kita bisa menjalani keyakinan kita secara berdaulat tanpa adanya gangguan. Karena secara konstitusional telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dalam ajaran agama pastinya senantiasa mengajarkan umatnya untuk selalu bisa menghargai, mengasihi dan mencintai antar sesama sebagai makhluk ciptaan, dengan selalu menumbuhkan rasa toleransi. Dalam ajaran agama Hindu, Trikaya Parisuda merupakan suatu landasan yang dapat kita jadikan pedoman dalam berpikir, berkata, dan bertingkah laku. Karena pikiran itu merupakan kunci dari keberhasilan. Kenapa demikian? Dari pikiran kita akan menjadi perkataan, dari perkataan akan menjadi tindakan, dari tindakan akan menjadi kebiasaan, kemudian dari kebiasaan yang sering kita lakukan akan membentuk karakter. Agar karakter kita menjadi baik, maka pikirkanlah hal-hal yang baik. Ketika pikiran itu telah diselimuti oleh kegelapan, kebodohan atau yang disebut dengan avidya, maka seseorang tidak akan mampu berpikir secara jernih atau manasika pahit. Seperti di dalam cerita Mahabharata, di mana Korawa yang selalu berbuat curang dan mengucilkan saudaranya sendiri itu Pancapandawa. Suatu ketika tanpa rasa perih kemanusiaan, Dursasana tega mempermalukan Drupadi di hadapan banyak orang dan di hadapan para dinasti Kuru. Ia berusaha menarik kain
yang menutupi tubuh Drupadi. Tentu, hal tersebut dapat terjadi karena Korawa tidak mampu mengendalikan pikirannya, tamak akan kekuasaan, sehingga membuat tindakan, perkataan, dan pemikiran dari Korawa layak bagaikan seorang Danawa. Umat sedharma yang berbahagia. Di dalam Pustaka Suci Sarasa Muscaya Sloka 80 tegas menyatakan bahwa pikiran itu adalah sumber dari segala nafsu. Karena pikiran manusia bisa berbuat baik ataupun buruk. Jadi segera mungkinlah kendalikan pikiran. Amatlah penting untuk mengendalikan pikiran terlebih dahulu. Dapat kita maknai dari kutipan tersebut bahwa pikiran itu adalah kendali atau kemudi dari segala tindakan atau perilaku kita. Jadi sesegera mungkin kendalikan pikiran kita agar tidak menyebabkan kesengsaraan. Moderasi beragama adalah cara pandang kita yang tidak ekstrim dalam beragama. Tidak menunjukkan sikap rasisme terhadap kepercayaan orang lain. Suatu ketika saya mendapatkan pertanyaan dari teman saya, kebetulan berbeda agama. Ia menanyakan, mengapa agama Hindu itu menyembah patung? Ia menganggap sama dengan menyembah berhala. Disinilah perlu adanya pemahaman yang kita berikan bahwa agama Hindu tidak pernah menyembah patung. Hanya sebuah media atau simbol untuk memusatkan pikiran kita kepada Tuhan dan manifestasi Tuhan. Hakikatnya hanya sebagai simbol. Kemudian bagaimana kita memaknainya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan. Substansinya, agama adalah sesuatu hal yang harus kita yakini secara mutlak tanpa mengganggu atau mengusik keyakinan orang lain. Jadi kita harus bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi peristiwa yang terjadi, banyaknya polemik-polemik yang menyangkut pautkan agama. Bahkan mirisnya terjadi perang antar agama. Tentu hal semacam itu dapat terjadi karena kurangnya kesadaran kita sebagai manusia. Layaknya seperti binatang buas yang selalu ingin menghabisi binatang-binatang lain. Sikap moderat dalam beragama ini perlu kita tanamkan di dalam jiwa bangsa Indonesia. Karena untuk mencegah adanya suatu konflik yang berujung kehancuran. Salah satu faktor konkret yang dapat kita lakukan adalah bisa menerima perbedaan yang ada. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dan menunjukkan etika yang baik. Sehingga hal semacam itu dapat membuat orang lain akan menjadi senang berada di sekitar kita. Tidak ada gunanya kepandaian dan kekuasaan itu jika kita tidak memiliki moralitas. Nilai itu terletak pada etika atau tingkah laku kita. Jadi sangatlah penting ajaran susila untuk kita tanamkan dan internalisasikan di dalam setiap perbuatan. Hidup bernegara ini banyak sekali aturan-aturan atau norma-norma yang harus bisa kita patuhi agar tindakan yang kita lakukan tidak merugikan orang lain. Seperti yang tersirat di dalam kitab Atharva Weda, Mandala 12, Sukta 1, Mantra 45, yang menyatakan bumi pertiwi yang memikul beban bagaikan sebuah keluarga. Semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dan memeluk agama yang berbeda-beda. Semoga ia melimpahkan kekayaan dan tumbuh penghargaan di antara. Dapat kita maknai dari kutipan tersebut bahwa jika kita mampu hidup rukun, harmonis, dan tentram
di tengah perbedaan dan keanekaragaman ini, niscaya Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, akan senantiasa menganugerahi kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Dalam kitab suci Weda, banyak sekali konsep-konsep yang dapat kita jadikan acuan yang mengandung nilai-nilai moderasi beragama. Misalkan konsep tatom asi, di mana setiap orang adalah sama seperti diri kita. Kemudian Wasudewa Kutumbaka, kita semua adalah saudara. Dalam agama Hindu di Bali mengenal atau melaksanakan konsep menyambut berayu yang dapat diartikan hidup rukun bermasyarakat, susah senang kita tanggung bersama. Jika kita mampu memahami dan mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya konsep-konsep tersebut, saya yakin tidak akan ada konflik yang terjadi dalam kehidupan beragama. Umat sedharma yang berbahagia, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah suatu visi yang harus kita wujudkan untuk menuju kehidupan yang rukun, harmonis dalam nuansa beragama. Dengan melakukan langkah-langkah kecil, merealisasikan ajaran Trikaya Parisuda dengan sebaik-baiknya, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan bertingkah laku yang baik. Tentu sikap toleransi dengan sesama itu pasti akan terjalin dengan baik juga. Terutama bagi generasi muda Hindu, lanjutkanlah apa yang menjadi kewajibanmu terlahir kembali menjadi manusia. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk selalu berbuat kebaikan. Sekecil apapun itu, lakukanlah. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi renungan dan bermanfaat untuk kita semua. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Saya memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan selama menyampaikan pesan Dharma. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi.